kepada Pemkot Tanjung Pinang yang meminta agar Pemkot Tanjung Pinang untuk mendukung upaya pembangunan belum ada tanggapan hingga saat ini. Padahal tujuan surat itu sudah jelas akan merelokasikan para pedagang yang ada di Kota Tanjung Pinang ke satu tempat yang representatif melalui pembiayaan APBDP tahun 2022. Nah, kalau mengumpulkan pedagang, bawa juga kita provinsi supaya kita juga bisa menjelaskan. Jadi kan sebaiknya dia sama-sama sama kita nih. Ini kan kita mau bangun kota nih. Kita ingin membangun kota ini supaya bagus. Kita bolak-balik nyari anggaran di pusat nih, membangun penyengat ini itu. Ayo kita sama-sama. Ya, nanti kalau kita tinggalkan Tanjung Cahaya itu, kesini kita bangun bagus kan kurang menarik juga kalau ada sisi-sisi yang masih seperti itu. Sementara kan ini harus kita jadikan ikon. Untuk apa kita bangun dulu dibangun mahal-mahal begini? Jalannya aja kita masih harus menganggarkan 10 miliar lagi ke depan ini supaya tuntas semua selesai. Gubernur Kepulauan Riau juga berharap masyarakat mendukung upaya Pemprov Kepri ini serta meminta pihak pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pengembangan kawasan Gurindam 12 ini bertujuan untuk membangun upaya Kota Tanjung Pinang dalam membangun infrastruktur yang ada. Reporter RRI Erika Fitra Insani melaporkan. Penetapan kawasan Gurindam 12 ini menjadi salah satu perhatian utama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam proyek strategis revitalisasi Kota Tanjung Pinang. Bahkan Gubernur berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini periode kepemimpinannya. Salah satunya agar kawasan Gurindam 12 dapat menjadi salah satu ikon Kota Tanjung Pinang. Pengaturan tata letak kawasan kuliner dan UMKM juga menjadi perhatian serius Gubernur, sehingga nantinya kawasan kuliner dan UMKM akan terbagi menjadi dua kawasan utama, yaitu kawasan kuliner kaki lima dan UMKM kawasan branded yang bekerjasama dengan vendor-vendor kuliner berskala nasional dan internasional. Reporter RRI Erika Fitra Insani melaporkan. Pendengar, pada tahun 2023 mendatang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Natuna akan menerapkan sistem kearsipan Sri Kandi. Jalia Winarti berikut menurunkan laporannya. Sistem kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Natuna tahun 2023 mendatang akan diterapkan secara terkoneksi antara kearsipan di daerah dengan kearsipan pusat. Hal itu menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Natuna, Erson Gempa Afriandi, dilakukan guna penertiban sistem kearsipan. Sistem ini dilakukan dengan nama Program Kearsipan Sri Kandi. Erson menambahkan, tata kearsipan yang dilakukan secara terkoneksi ini akan diberlakukan untuk semua organisasi perangkat daerah OPD Natuna. Sistem kearsipan terkoneksi ini juga salah satu upaya untuk meminimalisir penggunaan dokumen fisik yang sangat beresiko musnah, hilang, atau rusak dimakan rayap. Dalam rangka persiapan penerapan sistem kearsipan ini pula, pihak Disperpusip Natuna telah melakukan koordinasi dengan Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI. Ini dalam rangka untuk penertiban kearsipan di daerah yang terkoneksi dengan Arsip Nasional. Karena ini kemarin barang baru masih belum maksimal dilaksanakan, jadi ke ANRI dulu untuk mematangkan kegiatan itu tahun 2023 agar sudah bisa diimplementasikan di Natuna. Jadi tata kearsipan kita nanti di semua OPD dan sekitar itu lebih maksimal, lebih baik gitu. Sementara itu, menyinggung mengenai standarisasi ruangan untuk penyimpanan arsip, Erson mengakui bahwa hingga saat ini Perpusip Natuna belum memiliki ruangan yang sesuai standar kearsipan, seperti harus berpendingin, cukup luas, dan lainnya. Selain belum memiliki ruangan penyimpanan arsip yang sesuai standar, kondisi perpustakaan daerah Natuna juga memerlukan penambahan untuk penyimpanan buku bacaan. Ruangan kita sangat-sangat tidak standar, tidak hanya ruang arsip, termasuk pustaka daerah sendiri yang tidak standar. Nah, itulah makanya Abang Nisya Bata Jakarta ini juga dalam rangka untuk mencari dana untuk pembangunan perpustakaan baru dulu di tahun 2024. Insya Allah kita mudah-mudahan disupport karena kemarin sudah berhasil ketemu dan mereka akan mengalokasikan anggaran untuk 2024. Dari pertemuan sebelumnya, meski enggan menyebutkan nilai pastinya, namun kata Erson, pihaknya telah mendapatkan respon untuk dukungan bagi keberadaan Perpusip Daerah Natuna dari pemerintah pusat. Diharapkan hal itu dapat terrealisasi pada tahun 2023 mendatang. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan membenahi transportasi penyeberangan Roro Pulau Bengkalis ke dataran Sumatera dan juga melakukan koordinasi ke pemerintah pusat terkait harga sawit sebagai tanggapan aspirasi Aliansi Mahasiswa Bengkalis. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Muhammad Iqbal. Aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Bengkalis pada Senin lalu menggelar aksi demo di depan kantor Bupati di Jalan Ahmad Yani dan kantor DPRD Bengkalis Jalan Antara. Aksi mahasiswa yang berjumlah sekitar 20-an orang ini mengusung pamflet dan juga spanduk berisikan tuntutan kepada Pemkab Bengkalis dan DPRD agar memperhatikan nasib rakyat yang saat ini sedang kesulitan ekonomi. Aksi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa ini dilakukan di 2 titik, yakni gedung DPRD dan kantor Bupati. Mereka kembali menyampaikan beberapa hal terkait peningkatan ekonomi kerakyatan yang juga salah satunya tentang menstabilkan harga buah sawit yang kembali anjlok. Koordinator Umum Kardum Aliansi Mahasiswa Bengkalis, Aidil Arif, juga menyampaikan aspirasi masyarakat yang saat ini sedang kesulitan ekonomi akibat murahnya harga TBS sawit dan juga tingginya harga kebutuhan pokok. Menyikapi apa yang disampaikan mahasiswa tersebut, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso saat dijumpai